Saya akan refresh dulu kegiatan kemarin, Pak Ibu, ya, bahwa kita perlu untuk membuat sebuah ruang-ruang belajar kita menjadi pembelajaran yang menyenangkan, Bapak Ibu. Dan pembelajaran menyenangkan itu kalau kita tarik, Bapak Ibu, itu perlu untuk adanya variasi proses pembelajaran. Dan variasi proses pembelajaran itu kemudian diperlukan persiapan yang matang, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sibuknya sebelum proses pembelajaran, tapi pada waktu pembelajaran siswanya yang sibuk, Bapak Ibu. Dan ketika kita lihat persiapan yang matang itu diawali dari perspektif Bapak Ibu guru yang positif gitu ya, tentang murid dan juga pembelajaran yang nanti akan dilakukan. Ini yang perlu dibangun betul untuk perspektif Bapak Ibu agar selalu positif gitu ya. Dan kemarin kita sudah menjelaskan juga tentang keberagaman murid ya, Bu, ya. Ternyata di siswa kita itu cukup beragam dari latar belakang keluarga, kemampuan bahasa, kondisi sosial emosional, sampai kesulitan tertentu dalam belajar. Ini ternyata murid kita beragam, Bapak Ibu ya. Dan dari keberagaman itu, maka menciptakan berbagai macam tantangan yang Bapak Ibu miliki. Dari murid yang memerlukan lebih banyak waktu untuk memahami, murid memiliki pengetahuan awal yang sangat banyak, gitu ya. Sementara beberapa murid lain justru tidak punya pengetahuan awal sama sekali gitu. Ataupun murid yang tidak bisa duduk terlalu lama, mengalami kesulitan konsentrasi, kalau tes hasilnya selalu buruk ya, ternyata padahal pemahaman mereka bagus gitu ya. Sampai pada murid yang memiliki masalah ya, sehingga tidak semangat sekolah. Ini yang kemudian tantangan kita begitu. Jadi ternyata permasalahan semua murid tidak sama begitu. Ada masing-masing dan perlu kemudian kita mengenali gitu ya. Dan itu menjadi tantangan buat kita bersama. Keberagaman murid penting dan guru yang efektif memperhatikan keberagaman tersebut dengan bijaksana dan proaktif. Ini kita masih mereview kemarin, Pak, ya. Ya, dan kemudian ada kebutuhan belajar murid seperti kesiapan belajarnya, dan kesiapan belajar itu di setiap murid bisa jadi berbeda-beda, Pak, ya. Ada yang kemudian eh, cepat, ada yang kemudian sedang, ada yang kemudian lambat, Pak, ya, di dalam kesiapan belajar muridnya ini. Dan kalau seandainya kemarin kemarin saya contohkan tentang membaca gitu ya, membaca lancar, sudah membaca, nama masih mengeja dan belum dapat membaca, ini hasilnya nanti seperti ini. Nah, yang hari ini kita akan bahas adalah bagaimana teknis kita kemudian bisa menghasilkan katakan tiga kelompok gitu ya. Siswa yang sudah bisa membaca mana, yang sudah bisa membaca yang masih mengeja seperti apa, yang belum dapat membaca seperti apa. Dan kita akan berbicara tentang instrumennya, tentang cara mengambil datanya biar hasilnya bisa seperti itu, Boy. Dan ternyata juga kemarin kita belajar juga berkaitan dengan kebutuhan belajar murid ya, tentang minat murid. Minatnya murid cukup banyak, Bapak Ibu, dan ini bisa menjadi salah satu jembatan buat kita untuk menggali proses pembelajaran sesuai dengan minat yang kemudian teman anak-anak punya ya. Oke, Oke, selanjutnya kemarin juga kita belajar tentang kebutuhan belajar murid, Bapak Ibu, profil belajar murid, dan lingkungan belajar, latar belakang budaya dan kejelasan macam Bapak Ibu. Nah, nanti kemarin ada yang bertanya gitu ya, cara ngetesnya gimana, ataupun contohnya bagaimana gitu ya. Ya nanti kita akan belajar di hari ini. Oke. Ini tentang waktu pelaksanaannya bagaimana. Moga-moga bisa dilakukan ini. Kalau seandainya sesuai diagnostik non kognitif itu di awal tahun pelajaran yang wajib ya, walaupun nanti dalam prosesnya kita bisa melakukan itu secara terus menerus gitu ya, sampai kita mengatur karakteristik kita. Tapi kalau seandainya tentang kognitif nanti di awal lingkup, nanti akan lebih jelasnya kita akan diskusi berkaitan dengan materi selanjutnya.